Halo sahabat Astudio, apa kabar? Dalam desain ini, rumah satu lantai dengan 3 kamar tidur di atas lahan 10 x 15 meter persegi dengan sebuah rooftop garden. Ayo kita simak sampai habis ya. Desain ini request dari Hikmawati Syahrir yang ingin mendesain rumah dengan ukuran lahan 10 x 15 meter persegi. Bersama saya, arsitek Probo Hindarto, dalam channel desain rumah yang selalu mengedepankan desain yang masuk akal, lahan ukuran asli disesuaikan dengan budget yang masuk akal, tepat guna, dan tidak berlebihan. Apa kabar sahabat Astudio, ketemu lagi dengan saya Probo Hindarto dalam channel desain rumah pertama di Indonesia. Kali ini kita hadirkan satu desain rumah di atas lahan 10 x 15 meter persegi. Dalam rumah ini kita ada 3 buah kamar tidur ya. Jadi di sini ada kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam, 2 kamar anak, dan ada juga 1 kamar tidur asisten guys. Untuk selengkapnya ayo kita lihat di sini. Di bagian depan ini kita ada sebuah carport yang cukup untuk city car ya, karena panjangnya 4,1 dan lebarnya 3,6, city car dengan mungkin 2 buah motor begitu. Di bagian ini kita ada sebuah teras, dan di sini kita ada teras yang lebih khusus lagi untuk tempat duduk-duduk ya, misalnya untuk menerima tamu. Di belakang teras kita ada langsung ruang keluarga guys, dan ruang keluarga ini ada area entertainment di sebelah sini. Kemudian di belakangnya ada ruang makan. Nah, untuk bagian depan sendiri, di belakang carport kita ada kamar tidur utama dengan sebuah kamar mandi dalam. Nah, ukurannya lumayan besar ya. Kemudian di sini kita ada 1 kamar tidur anak yang bisa diakses dari dalam, dan kemudian ada 1 kamar tidur anak di bagian belakang yang bisa diakses dari luar guys. Jadi ini barangkali sesuai untuk anak-anak yang memang sudah lebih besar, misalnya SMP atau SMA sudah mulai bisa untuk tidur sendiri guys. Di sayap sebelah sini kita ada ruang dapur ya. Ruang dapur ini ada akses untuk menuju ke area teras ini, jadi lebih mudah untuk menyajikan makanan misalnya, dan juga sebagai akses pintu samping misalnya ada acara bisa dipakai guys. Nah, di sini kita juga ada kamar mandi untuk anak-anak, serta di belakangnya ada kamar tidur untuk asisten dilengkapi dengan kamar mandinya sendiri guys. Di bagian sini kita ada 1 taman, di mana taman ini merupakan taman kering ya. Taman kering itu kita akan ditabur dengan koral istilahnya. Nah, kemudian ini ada 1 kolam ikan, serta ada sebuah tangga putar untuk menuju ke lantai 2. Ada apa di lantai 2? Di lantai 2 nanti akan saya tunjukkan sebuah rooftop garden guys, dan sekalian sebagai area untuk persiapan ya. Jadi sekalian aja sebagian rumah ini sudah diberikan dak beton untuk mempermudah pengembangan rumah nantinya. Nah, seperti apa tampilan desain rumah ini? Ayo kita lihat 3 dimensinya berikut ini. Rumah dengan rooftop garden tentunya menjadi sarana rekreasi yang cukup efektif untuk keluarga ya. Bila kita berjalan di depan rumah, maka kita akan mendapatkan view depan rumah yang seperti ini. Ada sebuah carport dan 2 buah teras di depannya. Penggunaan elemen desain yang simple namun cukup efektif dengan kesan arsitektur modern yang cukup kuat. Dari carport yang bisa memuat 1 mobil dan 2 buah motor ini, kita bisa mengakses area teras depan rumah. Untuk teras ini dipakai untuk menyambut tamu aja. Sebuah pintu double yang ukurannya cukup lebar memberikan kesan rumah yang lumayan luas ya. Sedangkan untuk tamu atau penghuni juga bisa menggunakan teras samping sebagai sarana duduk-duduk atau ngobrol bersama. Nah, bagaimana bagian dalam rumah ini? Ayo kita masuk ke dalamnya.
Dalam rumah kita disambut oleh sebuah ruang keluarga yang kesannya cukup luas. Nah, di sini ada sebuah area entertainment atau area nonton televisi dengan karpet dan sofa yang cukup besar. Sebagian dinding diberikan aksen bata ekspos atau bata tempel ekspos berwarna putih. Ruang keluarga ini dibatasi oleh sebuah partisi berupa rak benda-benda pajangan dan buku. Dari ruang keluarga kita tengok ruang makan di belakangnya yang berbatasan dengan area taman belakang. Di sini taman belakang bisa diakses langsung melalui pintu-pintu kaca yang memberikan kesan terbuka. Sebuah kolam ikan yang segar dengan model bertumpuk-tumpuk memberi suara percikan air yang terdengar sampai dalam rumah. Dari area taman, kita masuk lagi ke ruang makan. Kemudian kita lihat area dapurnya di sebelah ruang keluarga ini. Dapur ini terkesan simpel dengan area kabinet satu sisi ya. Nah, di sini tentunya kompor juga bisa diletakkan di atas kabinet bawah ya. Kemudian kita masuk ke kamar mandi anak yang cukup luas. Dengan aksen keramik, motif batik, dan keramik putih kecil-kecil yang mengesankan keramik modern yang cukup instagramable. Keluar dari kamar mandi, kita balik lagi ke ruang makan dan langsung menuju ke kamar tidur anak yang pertama. Dari kamar tidur ini bisa terlihat akses jendela ke arah taman belakang ya. Meskipun ukurannya sempit memanjang, tapi Anda bisa lihat kalau di sini ada kesan lega. Nah, kita keluar lagi, kemudian kita akan masuk ke kamar tidur utama di bagian depan. Di sini kamar mandinya dengan corak motif yang sama, yaitu keramik motif vintage dan keramik kecil-kecil berwarna putih subway yang tentunya kesannya sangat instagramable guys. Dan sekarang kita tengok untuk kamar tidur utamanya dengan area kabinet dan TV. Maaf nih, saya kelupaan bikin wardrobe, tapi wardrobe bisa disatukan dengan area TV seperti ini ya. Kemudian headboard, tempat tidur dengan konsep kayu-kayu dan keramik kecil-kecil warna coklat. Dari area taman belakang, kita tengok satu kamar tidur anak yang ada di bagian belakang. Kamar tidur anak ini bentuknya juga kecil memanjang, tapi kita juga bisa lihat ada rasa lega di sini karena penataan interiornya yang cukup efektif. Dari area taman ini ada tangga buat menuju ke area cuci jemur di lantai 2. Meskipun di lantai 2 ini ada atap, tapi di sini bukan atap yang permanen ya guys. Fungsi atap polikarbonat ini memayungi jemuran dan mesin cuci yang berada di area basah ini. Jadi kalau misalnya hujan datang, kita nggak perlu buru-buru atau bingung mengangkat pakaian ya. Kemudian kita masuk ke fitur yang paling unik ini, yaitu rooftop gardennya. Area rooftop garden ini bisa dipakai beraktivitas keluarga seperti barbecue. Bisa juga menerima tamu akrab yang sering datang ke rumah.
Di salah satu pojokan juga ada area tempat duduk dengan pot tanaman sekaligus pagar balkon. Untuk tema area rooftop garden ini adalah gazebo Mediterania dengan kolom-kolom doriknya. Tentunya area ini bisa menjadi sarana rekreasi keluarga yang sangat efektif, terutama di masa pandemi seperti ini. Bagaimana pendapat kamu soal desain ini? Tolong kasih komentar yang membangun ya. Dan kalau kamu suka, jangan ragu buat like biar saya tahu kalau kamu suka. Seperti inilah bentuk desain rumah di atas lahan 10 x 15 meter kali ini ya. Beberapa petunjuk dalam desain ini. Membuat dak beton di atas lantai 1 termasuk mempersiapkan rumah bila dibangun lantai 2. Nggak ada ruginya membuat dak meskipun masih satu lantai. Seperti pada desain ini, dak beton disiapkan buat lantai 2 nantinya. Meskipun hanya sebagian, struktur pondasi dan kolom tentunya perlu disiapkan untuk 2 lantai. Tips kedua adalah pagar balkon atau area rooftop bisa dijadikan pot tanaman. Fungsinya jadi pagar sekaligus buat menciptakan suasana asri. Semoga tips ini bermanfaat ya. Dan untuk giveaway minggu lalu, pemenangnya adalah Kiki Aditya dengan komentarnya yang cukup singkat tapi bisa membuat mata saya tertuju langsung. Kemudian buat yang belum, silahkan subscribe untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Saya Proboindarto.